Bentar ya. Oke, ini kelas manajemen inovatif, ada 3 kelas, ada kelas K, L, dan M. Untuk hari ini, eee, saya mau kasih beberapa informasi dulu. Jadi nanti kita akan mulai mulai materinya minggu depan, tapi hari ini sudah di absen ya. Jadi mulai materi minggu depan. Nah, rencananya untuk, pertemuan 1 sampai 7 alias sebelum UTS, kita akan ada, penyampaian materi ya, dari saya akan menyampaikan materi. Nanti setelah UTS rencananya adalah, kalian akan mempresentasikan, hasil tugas kelompok yang akan saya berikan. Nah jadi, nanti, setelah ini ya, masing-masing kelas silakan membentuk 7 kelompok. Ya jadi kalau ada kelasnya 35 orang berarti bagi 7, 1 kelompoknya 5 orang, ya. Ataupun ada yang kurang ataupun yang lebih ya, intinya dibagi 7, tidak boleh lebih dari 7, tidak boleh kurang dari 7, dan harus sama rata, diusahakan sama rata. Kalaupun ada yang berlebihan, misalkan ada yang lebih 1 nggak masalah ya, atau misalkan kurang 1 nggak masalah, yang penting, hampir sama rata seluruh kelompoknya. Jadi jangan sampai ada yang, terlalu banyak di satu kelompok atau kurang di beberapa kelompok. Itu. Nanti tugasnya apa? Tugasnya nanti, akan saya berikan, insya Allah mungkin minggu depan ya, nanti saya infokan tugasnya seperti apa. Ya kurang lebih seperti observasi lah eee, untuk perusahaan gitu ya, observasi mengenai, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Nah jadi tugasnya, untuk sekarang silakan masing-masing kelas membentuk 7 kelompok dan nanti akan saya berikan list, perusahaan mana yang kalian harus, observasi, bukan, yang akan saya kasih tuh list-nya bukan misalkan harus ke perusahaan A atau B, tidak, tetapi akan saya kasih kategorinya. Jadi contoh misalkan ada kategori, makanan minuman, atau misalkan ada kategori, telekomunikasi, atau kategorinya bank mungkin dan lain sebagainya. Jadi intinya nanti akan saya kasih, mungkin 7 atau 10 mungkin list dari perusahaan-perusahaan, atau kategori-kategori bisnis yang bisa kalian, pilih ya. Jadi dan tidak boleh ada yang sama ya, nanti saya kasih 7 atau mungkin kalau ada pilihan ya ada 10 mungkin ya, yang bisa kalian pilih dan pastikan kalian memilih, apa tuh namanya, dengan sangat yakin karena saya tidak memperbolehkan kalian untuk pindah kelompok ya, nanti ganti anggota di tengah jalan itu nggak boleh. Terus misalkan, pengen ganti perusahaannya, "Bu, nggak mau di bisnis ini, mau bidang yang lain." Nah, itu nggak boleh juga. Jadi pastikan kalian sudah memilih dengan, matang. Cara kalian milih juga bebas ya, silahkan diatur sama ketua kelasnya. Mau diundi kek, mau misalkan milih langsung satu persatu, mau suit dan lain sebagainya, itu bebas terserah ketua kelompoknya masing-masing. Yang pada intinya nanti kalian hanya akan melaporkan kepada saya, "Ini loh Bu nama, anggota kelompoknya," terus memilih, observasi kepada kategori perusahaan A, B, C, dan seterusnya, gitu ya. Jadi yang mau saya wanti-wanti dari awal, pertama adalah pastikan kalian memilih, anggota kelompok yang memang kalian nyaman gitu ya, karena saya nggak mau nanti kalian harus ganti-ganti. Kalaupun misalkan di tengah jalan kalian ada trouble satu sama lain, misalkan ya biasalah, tidak bisa kerja sama mungkin. Nah itu silahkan untuk kalian atur sendiri. Ya solusinya adalah bukan dengan mengganti anggota atau switch dengan yang lain, solusinya adalah kalian berusaha untuk profesional, bekerja sama gimana caranya tim kalian itu bisa menyelesaikan tugas dengan baik, ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena ya pernah ada kasus memang ketika saya minta buat kelompok, di awal sudah oke, ternyata tengah-tengah minta ganti karena nggak sepaham dan lain sebagainya. Nah itu saya nggak mau. Kalian kan
anak-anak manajemen nih. Nah, kalian harus mulai belajar dari hal kecil bagaimana caranya memanage kelompok kecil kalian supaya tim ini tetap berjalan dengan baik, semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Nah, tugasnya apa? Tadi ya, yang pertama kalian harus memilih kategori perusahaan. Nah, untuk memilih kategori perusahaan ini juga jangan asal sembarang kalian pilih. Ya jadi, ah udahlah kayaknya ini gampang, saya punya temen nih yang kerja di sini, misalkan di perusahaan A, yang sesuai kategori yang ada di list yang saya kasih. Nah, jangan sembarang seperti itu, karena harus ada syarat yang memang kalian penuhi ketika kalian memilih perusahaan apa. Contoh misalkan, nanti ada yang milih misalkan di minimarket, kebetulan nih si saudara saya ada nih yang kerja di minimarket misalkan, bukan minimarket, retail. Ya, kategorinya retail misalkan. Ah, saya mau yang retail aja deh, tenang aja ada saudara yang kerja, retail itu kan banyak ya. Retail itu ada yang retail modern, ada yang retail tradisional, terus, skupnya seperti apa, ada yang, retailnya yang kecil, ada yang, menengah, ada yang juga besar, gitu ya. Kalian pilih yang paling gampang lah, yang kecil aja misalkan, tapi ternyata tidak, mempunyai, hal-hal yang perlu kalian cari. Yang harus dicari itu apa? Yang harus dicari adalah tugasnya karena ini kuliah manajemen inovatif, otomatis berarti kalian harus mendatangi perusahaan yang memang menerapkan inovasi-inovasi di dalam perusahaannya. Nah, inovasi itu kan dari mana, dalam hal apa aja, ada macam-macam. Nanti kita akan coba bahas inovasi itu bisa dalam bentuk apa saja, dan itu bisa kalian, apa ya namanya, ya bisa kalian cari ya data-data atau informasi mengenai inovasi apa aja sih yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, karena sekarang ada, masih, situasinya ada pandemi gitu ya, jadi saya tidak mengharuskan, ya kalian bisa observasi langsung itu sangat bagus ya. Saya sih, sebetulnya harapannya kalian bisa observasi langsung supaya kalian dapat informasinya juga secara langsung, terus bisa lihat dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan tidak bisa observasi ke perusahaan secara langsung, ya karena ini masa pandemi, jadi saya memperbolehkan kalian untuk mencari satu perusahaan ya ya nge-googling lah apa segala macam boleh, gitu ya. Tapi, cari yang memang, tidak banyak dibahas di Google gitu. Tugas manajemen atau tugas inovasi ini pasti kan banyak juga dari berbagai, mata kuliah mungkin ya, yang membahas tentang inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan atau dari, jurusan manapun juga mungkin ada. Nah, saya minta kalian yang, jangan itu-itu aja gitu yang dibahas. Contoh misalkan tentang Indofood aja yang dibahas. Nah, jangan kayak gitu doang. Ya coba cari perusahaan yang memang, eee, apa ya namanya, happening gitu ya, yang kekinian, terus yang memang isunya belum banyak diangkat orang gitu ya di Google gitu. Artinya jadi gini, yang kalian boleh cari di Google itu bukan tugas yang sama yang dilakukan oleh, mahasiswa-mahasiswa lain, "Oh cari tugas ini, oh ini nih keluar." Nah bukan itu, tapi kalian cari misalkan perusahaan apa, kalian, observasi di situ, oh dia punya kan pasti sekarang banyak perusahaan yang memang sudah punya website pastinya, terus di Instagram juga pasti banyak lah ya, eee, medianya sudah sangat banyak lah, nggak terbatas seperti dulu. Nah jadi kalian bisa observasi dari berbagai macam media sosial yang memang dimiliki oleh perusahaan itu. Nah, itu bisa diangkat sama kalian. Jadi bukan nyari laporan tugas dari mahasiswa A tentang ini, enggak. Tapi kalian mengobservasi sendiri. Jadi kalian cari sendiri di perusahaannya, tentukan sendiri, pembahasannya seperti apa, dan nanti akan dipresentasikan pada saat setelah UTS. Dan pengumpulan tugasnya itu akan dikumpulkan serentak 1 minggu sebelum UTS. Jadi, kelompok 1 sampai 7 akan mengirimkan laporan plus PowerPoint-nya, melalui email nanti ya, ke saya, 1 minggu sebelum UTS dimulai.
ya, supaya adil aja semuanya gitu ya. Jadi nggak ngerasa bahwa kelompok 1 aja duluan yang ngerjain, kelompok 2 dan seterusnya nanti bisa belakangan karena presentasinya belakangan. Enggak ya. Jadi tetap bareng-bareng, mengerjakannya bareng-bareng, jangka waktunya sama-sama, ya jadi mengumpulkannya dalam waktu yang sama. Nah, itu. Nah, terus nanti presentasinya kalau bisa ya, 1 kali pertemuan itu 2 kelompok saja langsung presentasi, ya untuk ngejar waktu, takutnya nanti ada keburu-buru sama apa ya, program dari kampus yang lain gitu ya. Jadi supaya kita nggak makan waktu banyak, jadi 1 kali pertemuan, 2 kali kelompok yang presentasi, berarti itu artinya 2 kali absen juga pada saat itu ya. Jadi kalian ya hitung aja harus masuk kuliah, ya ini kan online, jadi pasti ada banyak waktu yang bisa cuma sedikit lah waktu untuk online dibandingkan ketika kita kuliah offline, gitu. Itu untuk tugasnya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi nanti silahkan setelah ini kalian bentuk kelompok dan nanti akan saya kasih list kategori perusahaannya dan silahkan kalian tentukan. Dikumpulkan laporan kelompoknya ya 3 hari dari sekarang lah ya. Nanti saya minta hari berarti Minggu, Senin, Selasa udah ngumpulin list kelompoknya plus kategori perusahaan yang dipilih. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau sudah oke, berarti kalian sudah mengerti ya. Jadi pilih perusahaan yang memang punya inovasinya yang bisa kalian observasi juga. Tuh. Udah, itu mungkin kurang lebih yang mau saya kasih sama kalian. Ya kurang lebih yang lainnya selama, oh ya satu lagi. Selama kuliah online ini kan, sebentar, ini 3 kelas. Saya minta digabung aja untuk pertemuan 1 sampai 7 bisa nggak? Di hari apa gitu, tapi jangan jam pagi kalau bisa. Soalnya saya harus ngisiin waktu juga kan untuk yang bimbingan, plus memang agak repot saya kalau pagi-pagi gitu. Kalau kelas ini ada pagi nggak sih? Jadi kalau bisa tuh nanti ya diskusi aja ketua kelasnya mau sama saya ya di grup, cukup lah nanti diobrolin mau hari apa, nanti saya kasih listnya hari dan jamnya, tapi barengan gitu. Nah nanti kalau setelah apa nih namanya, setelah UTS kalian dipecah lagi, nggak digabung. Jadi satu kelas lagi karena per pertemuan kan harus ada 2 kelompok yang presentasi. Nanti waktunya nggak akan cukup kalau misalkan harus digabung. Oke, itu dulu informasinya untuk minggu ini. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi nanti minggu depan langsung mengenai materi. Oke, cukup kalau gitu. Ada yang tanyain apa? Oh iya, saya yang tadi kalau misalkan tadi yang tugas itu yang Word atau PowerPoint itu ada syarat kayak berapa slide atau gimana nggak Bu? Oh ya, nanti saya kasih juga ntar ya, saya cari dulu. Saya kasih apa tuh namanya, bentuk laporannya harus seperti apa. Nanti juga akan saya kasih. Oh ada contohnya Ibu ya? Bukan contoh, tapi lebih ke format. Oke, terima kasih Bu. Oke. Sudah cukup ya? Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, kita tutup saja hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.